Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semuanya? Kita membahas ulang ya untuk inovasi digital dan pengaruhnya. Ini kemarin udah batas dunia pendidikan. Nanti kita ada lanjutannya. Sebelumnya kalian simak dulu video ini sampai selesai. Ya, inovasi digital dan pengaruhnya. Kompetensi dasarnya memahami makna kolaborasi dalam masyarakat digital, menumbuhkan budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang eksklusif, dan yang ketiga, mengomunikasikan suatu proses fenomenal solusi TIK dengan mempresentasikan, memvisualisasikan, serta memperhatikan hak kekayaan intelektual. Nah, indikator pembelajarannya mengetahui inovasi-inovasi digital di berbagai bidang kehidupan, mengetahui dan menjelaskan pengaruh positif dari inovasi digital, mengetahui dan menjelaskan dampak negatif dari inovasi digital. Nah, prakteknya dilewati aja. Inovasi digital yang pertama, penerapan inovasi digital, dampak inovasi digital, dan praktek kolaborasi inovasi digital dalam pendidikan. Nah, teknologi sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Mengapa? Karena hampir semua bidang kehidupan sudah membutuhkan teknologi informasi. Buktinya adalah banyak inovasi yang telah dibuat untuk memudahkan mendapatkan informasi dan komunikasi. Inovasi teknologi informasi. Nah, kolaborasi merupakan awal dari energi digital. Adanya kolaborasi dari berbagai unsur akan menghasilkan inovasi digital. Adapun inovasi digital hasil kolaborasi yang pertama ada di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, bidang ekonomi keuangan, perdagangan, dan bidang pemerintahan. Kita akan bahas dulu inovasi digital di bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan kita untuk belajar dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Jarak dan waktu tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan ilmu. Berbagai aplikasi tercipta untuk memfasilitasinya. Inovasi digital di dalam dunia pendidikan, yang pertama dia ada papan tulis digital, ya, ada perpustakaan digital, diskusi online, kelas virtual, dan e-learning. Nah, kita akan bahas apa itu e-learning atau electronic learning. Pembelajaran memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, dan e-learning dibagi menjadi dua, apa saja, yaitu pembelajaran jarak jauh atau distance learning, dan pelajaran online atau online learning. Nah, persamaannya apa? Persamaan antara distance learning dan online learning, ya, pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran online itu dia sama-sama dilaksanakan dengan jarak jauh. Guru dan siswa tidak bertatap muka secara langsung. Tapi kalau perbedaannya untuk distance, yang pertama, materi dan sumber belajarnya dikirim melalui email dan pos. Siswa harus menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Yang ketiga, jarang terjadi interaksi dengan sesama siswa. Dan keempat, siswa bebas menentukan langkah dan jadwal belajar. Kelima, terjadi interaksi dengan guru ketika tugas dianjurkan untuk dinilai. Ini seperti yang sekarang ini ya. Yang online learning, yaitu materi yang sumber belajar disediakan secara online pada website online. Dan kedua, siswa dapat mengakses modul, meninjau tugas, diskusi online, ikut seksi tanya jawab, dan mendapat umpan balik. Nih, kalau yang kita sekarang lakukan adalah distance learning, karena saya memberikan penjelasan video dan kalian mengumpulkan tugasnya untuk membuat ringkasan, ya. Nah, adapun website learning yang dapat kita akses contohnya ya http://belajar.kemendikbud.go.id, www.inibudi.org, www.sekolahpintar.com, www.ruangguru.com. Yang kedua ada papan tulis digital. Papan tulis digital berfungsi sama ya seperti papan tulis konvensional. Hanya saja keunggulannya dari papan tulis digital ini dia dapat disimpan langsung dan di-share melalui jaringan internet. Yang ketiga ada konsultasi online. Aplikasi konsultasi online bisa dimanfaatkan untuk konsultasi tentang keluhan, contohnya kesehatan ya. Bisa juga tentang pelajaran. Nah, ketika menggunakan aplikasi online kita harus memastikan bahwa website ataupun aplikasi yang kita gunakan itu valid, yang dikelola oleh ahli di bidangnya. Aplikasi konsultasi online menyediakan fitur live chat, tidak memungut bayaran dan ada yang meminta bayaran. Nah, kita harus selektif dalam mencari informasi yang sumbernya valid ya, jangan asal-asalan aja. Yang ketiga ada perpustakaan online. Nah, perpustakaan online ini disebut dengan perpustakaan digital atau digital library atau electronic library atau virtual library.
adalah perpustakaan yang mempunyai koleksi buku sebagian besar dalam bentuk format digital dan dapat diakses dengan komputer. Nah, isi dari perpustakaan digital berada dalam satu komputer server yang bisa ditempatkan secara lokal maupun di lokasi yang jauh, namun dapat diakses dengan cepat dan mudah lewat jaringan komputer. Ini contohnya kartu perpustakaan online. Nah, perpustakaan online bisa kita akses di tempat yang udah menyediain. Di sini ada 4 yang sudah kita buat. Di sini perpustakaan Institut Teknologi Bandung ITB ya. Itu alamatnya http://digilib.itb dan ac.id garing. Perpustakaan UI http://lib.ui.ac.id garing. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia juga ada alamatnya http://resources.perpusnas.go.id. Untuk yang UGM http://ugm.ac.id.ind garing. Nah, kelas berikutnya. Kelas virtual itu merupakan tempat belajar online dengan berbasis web. Kelas virtual menggunakan teknologi web, conferencing, video conferencing, live streaming, dan web-based foil untuk memudahkan siswa yang jauh dapat terhubung secara real time. Yang kedua ada virtual reality. Virtual reality atau realitas maya adalah teknologi memungkinkan penggunanya dapat berinteraksi dengan satu lingkungan berdimensi 3 atau 3 dimensi yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna seolah-olah terlibat secara fisik dalam lingkungan tersebut. Nextnya ada augmented reality. Augmented reality atau realitas tambahan adalah teknologi yang menggabungkan benda-benda maya terbentuk 2 dimensi atau 3 dimensi yang benda-benda nyata ke dalam lingkungan nyata dimensi 3, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata agar terinteraksi dan berjalan secara interaktif dalam dunia nyata. Yang kedua ada inovasi digital dalam bidang kesehatan. Oke, yang pertama ada website rumah sakit, ada sistem informasi rumah sakit, ada website of informasi penyakit, dan alat bantu diagnosa untuk yang inovasi bidang kesehatan. Nah, website rumah sakit ya. Website rumah sakit menambah fitur layanan untuk memudahkan pasien dalam berinteraksi. Saat ini kita dapat mengetahui ketersediaan kamar inap yang diupdate setiap jam. Selain itu, pasien dapat daftar secara online untuk mempercepat proses pendaftaran. ePTINS atau e-konsultasi berbasis Android adalah aplikasi yang memudahkan pasien mengakses info layanan rumah sakit dan memudahkan pasien untuk berkonsultasi. Ini ada juga ini web rumah sakit ya. Kalau mau ke rumah sakit Dr. Muardi di Surakarta atau Pusat Pertamina itu alamatnya. Yang berikutnya sistem informasi rumah sakit atau SIR. Sistem informasi rumah sakit adalah sistem informasi yang digunakan untuk rumah sakit yang memungkinkan aliran data dari sebuah rumah sakit bisa dilakukan secara elektronis. Dengan SIR, pelayanan pasien dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan transparan, dan dapat memberikan kepuasan kepada pasien. Sistem informasi rumah sakit adalah website informasi penyakit. Nah, fasilitas ini berguna untuk membantu mencari dan menganalisis informasi yang didapat dari jenis penyakit yang diderita. Website yang bisa memberikan informasi tentang kesehatan ada itu diabetes.org, lls.org, kidney.org. Ini kalau mau tentang penyakit diabetes, penyakit leukemia, penyakit ginjal itu alamatnya bisa kalian cek di situ. Terus alat bantu diagnosa. Teknologi kecerdasan buatan sudah banyak digunakan dokter untuk melakukan diagnosa terhadap suatu penyakit. Contoh penggunaan teknologi alat bantu dengan diagnosa ada pada teknologi radiografi digital, komputer tomografi, scan ya, dan magnetic resonance imaging. Apa ini bahasa Inggrisnya?
Yang pertama, CT scan adalah mesin pemindai bentuk lingkaran yang besar, cukup untuk memasuki orang dewasa dengan posisi berbaring. Digunakan untuk memeriksa yang menggunakan sistem penggambaran digital dan sinar X untuk memperoleh gambar penampang tubuh nih. Ini gambarnya. Udah pernah kita lihat di film-film ya. Terus yang kedua, radiografi. Radiografi adalah penggunaan sinar X atau sinar gamma untuk membentuk bayangan benda yang dianalisis dan ditampilkan pada film. Biasanya digunakan untuk melihat benda tak tembus pandang. Itu gambarnya bisa diperhatikan. Yang ketiga ada inovasi digital, bidang ekonomi, keuangan, dan perdagangan. Kolaborasi melalui inovasi digital adalah kunci untuk memperkuat ekonomi. Kolaborasi antara usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM, perusahaan besar, dan pemerintah dengan menggunakan inovasi teknologi maka akan memperkuat perekonomian. Adapun inovasi digital bidang ekonomi, keuangan, dan perdagangan, yang pertama ada marketplace, online shop, e-banking, aplikasi jasa berbasis online. Ini bisa dicatat ya, itu ya. Nah, marketplace itu apa sih? Dia sebuah lokasi jual beli produk di mana penjual, seller, dan konsumen bertemu di lapak yang sudah disediakan. Udah sering ya kita lihat di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Facebook.marketplace ya. Dan online shop itu merupakan tempat pembelian barang dan jasa melalui media internet. Ada Amazon, Behinika, Tiga Serangkai ya. Lanjut, e-banking atau internet banking. E-banking itu ada internet banking, mobile banking, dan SMS banking. Nah, internet banking ini kegiatan transaksi pembayaran dan transaksi lainnya melalui internet dengan mengakses website milik bank yang dilengkapi dengan sistem keamanan, memberikan akses kepada para nasabah melalui portal internet seperti ebank.bni, ini untuk yang bank BNI ya. Terus yang kedua ada mobile banking, merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank melalui transaksi perbankan melalui ponsel atau smartphone. User dapat diunduh dan install aplikasi di smartphone ya. Di HP bisa diinstal kalau mobile banking. Dan SMS banking salah satu fitur teknologi berupa layanan bagi nasabah bank untuk mengakses akun rekening melalui fitur SMS. Yang keempat, inovasi digital di bidang pemerintahan. Smart City merupakan sebuah sebutan bagi kota yang mengintegrasikan TIK dalam tata kelola sehari-hari yang bertujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki layanan publik, membagikan informasi kepada publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga dengan menggunakan jaringan internet. Nah, adapun inovasi digital bidang pemerintahan ada pelayanan administrasi kependudukan online melalui website, WhatsApp ya, Android yang buat KTP. Yang kedua ada budgeting yang digunakan untuk merencanakan anggaran. Ya, ada layanan pengaduan masyarakat https://lapor.go.id, layanan pajak online, layanan lelang online. Nah, ini ada soal. https://belajar.kemendikbud.go.id adalah salah satu contoh inovasi digital ya. Terkait apa? Silakan kalian jawab ya. Nanti akan masuk di soal PAS. Pengaruh inovasi digital. Sekarang kita masuk ke pengaruh inovasi digital ya. Pengaruhnya di bidang sosial, bidang pendidikan, bidang politik dan pemerintah, bidang perekonomian. Nah, pengaruhnya pertama terhadap bidang sosial budaya. Yang pertama, lupa waktu ketika menggunakan smartphone. Kemajuan TIK memberikan pengaruh budaya, kemudian kemudahan belajar online, internet memudahkan untuk akses informasi, bergantinya kebiasaan remaja, lunturnya penggunaan bahasa Indonesia karena campur adukan dengan bahasa-bahasa gaul ya. Pengaruh terhadap pendidikan, mengganggu perkembangan anak, menyalahgunakan HP, konsentrasi belajar menurun, pelanggaran haki. Haki itu adalah hak atas kekayaan intelektual, seperti menjiplak karya orang lain, itu nggak boleh. Yang kedua, kita harus adanya pengawasan orang tua ya. Sifat hedonisme, mudah menyebarkan hoak ya.
Hoax adalah berita palsu, sudah tahu semua kan? Maraknya bullying atau bullying itu perundukan yang tidak hanya dilakukan secara fisik tapi juga pada psikis yang memberikan komentar negatif. Ini nggak boleh juga. Dan yang berikutnya, pengaruh terhadap politik dan pemerintahan. Internet mudah menyebar nilai demokrasi liberal. Pada dunia politik digunakan sebagai media digital menjatuhkan lawan, memudahkan interaksi. Internet dapat mendegradasikan nasionalisme. Internet dapat dijadikan alat untuk menyerang kedaulatan nasional dan menggunakan internet lainnya, mengganggu internet negara lain, menimbulkan cybercrime. Selanjutnya, pengaruh terhadap politik dan pemerintah. Dia dapat menyebar hoax, bergantung pada jaringan, privasi negara terkikis. Ya. Pengaruh terhadap perekonomian. Produktivitas dunia industri meningkat. Pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Meningkatnya persaingan dunia kerja, maraknya penggunaan TIK membuka lapangan kerja. Kegiatan promosi secara online dan perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas. Ini untuk perekonomian positifnya. Terus ada lagi perusahaan tidak perlu membuka cabang industri, pengeluaran lebih sedikit, harga barang lebih murah, dan bisnis berbasis TIK atau e-commerce, dan pemanfaatan TIK untuk layanan baru. Dan ini pengaruh negatif atau pengaruh terhadap perekonomian ya. Yang pertama, ketatnya persaingan dalam dunia kerja. Yang kedua, pembajakan semakin mudah. Yang ketiga, sikap konsumtif. Yang keempat, aksi tipu menipu dalam online. Kelima, maraknya perjudian online. Dan yang terakhir, pembobolan rekening. Oke anak-anak, batasin dulu materi kita tentang inovasi digital dan pengaruhnya. Minggu depan persiapkan diri kalian untuk UH ya. Materinya kita ambil dari materi ini ya. Inovasi digital dan pengaruhnya hanya ada 10 soal. Saya harap kalian bisa belajar dengan maksimal dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.